Mas, nanti Mama masuk. Nggak akan sayang. Mama sedang masak. Nanti saja di rumah Mas. Aku maunya sekarang sayang. Mas, aku takut Mama datang nanti aku malah dikira perempuan apa. Disuruh datang ke sini malah mesraan dengan kamu. Sahut Sela polos. Hahaha. Telat sayang. Kamu udah hamil anak aku malahan jadi Mama mau berpikir apa lagi. Kita ini suami istri jadi bermesraan di mana saja nggak ada yang larang. Tapi aku istri kedua Mas. Jasi harus jaga sikap, ingat Sela. Kamu mau jadi istri pertama? Tanya Fahmi membuat Sela kaget dan segera menggelengkan kepalanya. Dia cukup sadar diri dengan statusnya saat ini. Kenapa? Mas, bukanlah yang lebih berhak atas diri kamu. Aku dinikahi saja sudah syukur dan tidak mungkin minta yang aneh-aneh Mas. Ujar Sela membuat Fahmi terdiam. Perempuan di hadapannya ini sungguh baik. Tapi aku ingin tahu satu hal. Dulu kamu pernah menggodaku. Kapan? Tanya Sela malu. Awal kamu masuk ke kantor. Awalnya aku memang kagum dengan kamu Mas. Aku bukan menggoda hanya saja aku melihat kamu seperti sosok lelaki idaman tapi aku tidak berniat mendekatimu. Aku cukup sadar diri karena hanya anak magang. Kamu tahu aku sudah menikah. Awalnya tidak Mas karena memang aku nggak datang ke pernikahan kamu saat itu aku diajak Pak Rahmat keluar kota untuk acara kantor tapi setelah aku tahu aku tak mau mendekat lagi bahkan aku sempat menolak saat ditugaskan ke Bali bersamamu tapi takdir berkata lain aku justru menjadi istri keduamu. Jelas Sela panjang lebar sambil Fahmi terus memeluk tubuhnya. Fahmi mengecup bibir Sela lembut membuat bulu kuduk Sela meremang. Sejak mereka melakukan dengan keadaan sadar membuat rasa cinta Sela semakin tumbuh pada suaminya ini. Entah dia sanggup melepaskan Fahmi esok hari atau tidak. Klek. Up. Mama pikir kalian tidur. Ujar Mama Fahmi yang tidak sengaja melihat kemesraan sang anak. Sela langsung menarik tubuhnya menjauh dari Fahmi karena malu. Mama, kesal Fahmi. Lagian siapa suruh mesra-mesraan? Makan dulu, ujar Mama Fahmi lalu menutup pintu kamar Fahmi dan turun ke bawah. Iya Ma, jawab Fahmi lemah. Sela hanya tertunduk malu karena ketahuan sang mertua. Kan apa aku bilang Mas? Malu kan? Kesal Sela. Nggak apa-apa. Orang kita sudah nikah juga kalau kamu selingkuhan aku ya wajar Mama marah. Ini sama saja selingkuh dari Bukarlah Mas. Jawab Sela sambil memanyunkan bibirnya tapi membuat Fahmi gemas. Mas, ujar Nia memberikan ponselnya pada Om Ben. Kenapa sayang? Baca. Om Ben membaca pesan yang dikirimkan untuk istrinya ini seketika rahangnya mengeras. Dari mana dia dapat nomor kamu? Aku juga tidak tahu. Apa Mas masih berhubungan dengan dia? Tanya Nia. Tidak. Dia datang ke kantor meminta maaf tapi tidak aku layani sayang. Aku minta security mengusirnya. Jawab Om Ben jujur. Aku tidak menyangka dia nekat melakukan ini. Aku pikir ya sudah hari itu saja.
Dia nekat ya Mas. Aku takut Mas. Aku tidak akan biarkan dia macam-macam sayang. Untuk sementara waktu kamu di rumah saja dulu ditemani Mama Indah, kalau keluar harus ada Ulan dan Mama, pesan Om Ben. Om Ben berpikir sejenak. Ambar harus diberi pelajaran agar jangan mengganggu rumah tangganya lagi. Dia dan Nia sudah sangat bahagia saat ini. Bruk, bunyi pukulan meja di hadapan Fahmi yang sedang fokus pada laptopnya. Apa-apaan kamu lah? Kamu yang apa-apaan Mas? Nggak pulang-pulang. Pergi semaumu dan uang tidak kamu kirimkan untukku. Sudah ada yang lain kamu Mas, tuduh Carla. Lah, ini kantor. Aku tahu Mas ini kantor. Kamu aku hubungi nggak pernah diangkat dan setiap aku cari ke rumah mamamu tidak pernah kamu keluar. Aku ini istrimu Mas, bukan selingkuhanmu. Kesal Carla. Mas, aku ingatkan kamu kalau kamu nggak pulang ke rumah juga jangan salahkan aku kalau karir kamu hancur Mas. Aku nggak akan segan-segan buat bujuk Merpeter buat pecat kamu. Kamu gila lah. Ya aku gila. Gila karena kamu Mas. Kamu terlalu perhitungan denganku. Ujar Carla lalu pergi meninggalkan ruangan Fahmi. Untung saja posisi Fahmi sekarang sebagai manajer jadi memiliki ruang sendiri, jadi tidak ada yang melihat Carla datang ke dalam ruangannya dengan marah-marah. Bro. Au. Maaf. Bu Carla. Maaf Bu, saya tidak sengaja. Ujar Sela memegang lengan Carla yang hampir terjatuh. Sela ingin masuk ke ruangan Fahmi karena Fahmi tadi menghubunginya untuk membawa laporan pengeluaran dari ruangan Sela dan dia tidak melihat kalau Carla keluar dari ruangan Fahmi dengan tergesa-gesa hingga mereka bertabrakan. Kamu. Kalau jalan hati-hati dong. Saya lagi hamil besar, kalau terjadi apa-apa dengan kandungan saya bisa-bisa kamu dipecat dengan suami saya. Kesalnya membuat Sela tertunduk. Kamu anak magang kan? Kamu tahu jabatan suami saya apa kan di sini? Jadi harus hormati saya, jangan asal nyelonong saja, lihat-lihat kalau jalan. Ketusnya lagi. Ya Bu, maaf. Saya tidak sengaja Bu, tadi Ibu keluarnya tiba-tiba jadi saya nggak lihat. Jadi kamu salahkan saya? Tidak Bu. Bukan itu. Untung saja tidak apa-apa. Kamu mau kemana? Ke dalam Bu. Mau ngasih laporan sama Pak Fahmi. Jawab Sela gugup. Ya sudah masuk, suami saya ada di dalam. Ucap Carla sombong. Dia meninggalkan Sela yang masih berdiri menundukkan kepalanya. Carla berjalan ke ruangan Merpeter dengan melirik kursi di depan ruangan. Tumben Bu Ambar nggak ada. Padahal tuh nenek-nenek jarang banget nggak masuk kantor. Apa Merpeter juga nggak ada di dalamnya? Gumam Carla pelan. Tok, tok. Carla mengetuk pintu ruangan Merpeter dan terdengar suara sahutan dari dalam membuat Carla memberanikan diri buat masuk.
Bukan tanpa alasan Carla berani bertemu Mer-Peter karena dulu mereka pernah dekat, tapi karena kebencian Carla pada Nia membuat Carla lebih memilih mengganggu Fahmi, apalagi Mer-Peter sudah memiliki Ambar sebagai istri yang merangkap sebagai sekretarisnya, jadi sangat sulit menggoda Mer-Peter karena selalu diawasi Ambar, padahal Carla juga pernah berhubungan intim dengan Mer-Peter satu kali sebelum Mer-Peter menikah dengan Ambar. "Maaf mengganggumu, Mer," ujar Carla. "Carla, apa kabar baby?" ucap Mer-Peter kaget dengan kedatangan ibu hamil ini. "Seperti yang kamu lihat aku sedang hamil, Mer, kamu apa kabar?" tanya Carla basa-basi. "Buruk. Sejak tidak ada kamu di kantor jadi buruk," jawab Mer-Peter dengan tersenyum. "Kamu semakin cantik. Berisi membuatku menjadi berfantasi pada wanita hamil," goda Mer-Peter. "Bukannya kamu tidak menginginkan seorang anak?" jawab Carla, karena memang Mer-Peter tak menginginkan seorang anak. Untuk itu Carla tidak begitu tertarik pada lelaki ini. Karena menurut Carla dia akan hidup dua fase, bersenang-senang saja saat muda dan tak memiliki aset tuanya. Karena anak akan menjadi pengikat seorang lelaki bagi Carla. Contoh saja Fahmi mau memberikannya uang dengan alasan anak. "Hanya wanita hamil, bukan anaknya," jelas Mer-Peter. "Di mana bodyguardmu? Tidak kelihatan di luar." "Ambar?" tanya Mer-Peter. "Ya. Siapa lagi kalau bukan Ambar?" rengut Carla. "Entahlah. Aku tidak tahu. Beberapa hari ini Ambar selalu berbuat semaunya, bahkan dia menolak jika kau ajak bercinta. Terkadang aku berpikir kenapa bukan kamu saja yang menjadi istriku dulu," goda Mer-Peter. "Gombal. Tapi aku juga sempat berpikir begitu, Mer. Karena menikah dengan Fahmi tak seindah yang aku bayangkan. Kalau begitu kenapa kita tidak coba selingkuh saja?" tawar Mer-Peter sambil mendekat dan meraba paha Carla, membuat perempuan hamil tua ini sedikit terangsang. Apalagi dia dan Fahmi hampir 1 bulan ini tidak melakukan asteris-asteris karena seringnya bertengkar. "Apa keuntungan untukku? Banyak baby. Apapun yang kau mau," rayu Mer-Peter membuat Carla tersenyum dan mengangguk pelan. Carla keluar dari ruangan Mer-Peter dengan senyum mengembang di bibirnya, tapi tanpa sengaja Fahmi melihat sang istri keluar dari ruangan tersebut. "Kenapa Carla ke sana? Apa dia benar-benar melaporkan aku?" Batin Fahmi mulai tidak tenang. Tapi setahu Fahmi dia tidak membuat kesalahan apapun dalam bekerja kecuali menikah lagi, itu pun tidak ada yang mengetahuinya kecuali mamanya saat ini. Tapi kenapa Carla seperti orang yang bahagia? Fahmi ingin mengejar Carla tapi pekerjaannya masih banyak. Dia melirik ke jam tangannya, waktu pulang masih 3 jam lagi. Sebaiknya dia membicarakan hal ini di rumah saja nanti. Semoga saja yang diucapkan Mer-Peter benar, dia akan membelikan aku mobil baru jika mau berselingkuh dengannya. Daripada mengharapkan Mas Fahmi terus bisa gila aku, kesal Carla. Carla mengendarai mobilnya dengan senyum mengembang. Akhirnya dia bisa meraih pundi-pundi uang lagi meskipun tidak perlu bekerja.
Ponsel Carla berbunyi tapi di dalam tasnya. Carla mencari ponselnya dengan satu tangan. Meskipun kesulitan dia tetap meraba tasnya tapi karena perutnya sudah membuncit membuat Carla semakin kesulitan hingga bruk. Om Ben tiba-tiba tidak berkonsentrasi bekerja mengingat ancaman Ambar pada Nia. Entah apa maunya Ambar ini karena mereka sudah bercerai dan untuk kembali tidak akan mungkin Om Ben sudah cinta mati dengan Nia. Om Ben merasa tidak tenang dia menghubungi Mer-Peter meminta bertemu. Om Ben menunggu Mer-Peter di salah satu kafe ternama sambil duduk menikmati kopinya. Maaf mengganggu waktu Anda Mer. Ujar Om Ben. Justru aku yang sedikit kaget saat kau menghubungiku Ben. Apa ada yang salah dengan pekerjaan anak buahku? Tidak Mer ini bukan menyangkut kerja sama kita. Lalu apa gerangan seorang bos besar bisa menghubungiku? Anda terlalu berlebihan. Bukannya ada juga seorang CEO. Tapi siapa yang tidak kenal dengan Anda Ben? Seorang CEO kaya raya dan asli Indonesia. Aku hanya sekedar menumpang di sini. Hahaha. Canda Mer-Peter membuat Om Ben menarik sudut bibirnya kecil. Ini masalah Ambar. Dek. Mer-Peter menghentikan tawanya dan membenarkan posisi duduknya untuk lebih serius lagi. Ada apa? Kemarin Ambar menemuiku dan meminta kembali. Aku kaget dan langsung menolaknya. Anda tahu sendiri bukan aku sudah menikah bahkan istriku saat ini sedang hamil. Aku sangat mencintainya. Dan kemarin dia mengancam Nia istriku melalui chatnya. Menurutku ini sangat aneh Mer aku tidak tertarik dengan kehidupan rumah tangga kalian tapi aku juga tidak ingin terlibat dalam hal ini. Jelas Om Ben panjang lebar membuat Mer-Peter mengepalkan tangannya. Ambar seperti perempuan liar di luar sana membuatnya malu. Saya hanya minta satu hal Mer tolong katakan pada Ambar jangan mengganggu rumah tangga saya. Baiklah Ben. Saya akan peringati Ambar. Jawab Mer-Peter mengangguk kecil. Terima kasih. Apa? Anak saya kecelakaan. Pekik Mama Dina. Saya segera ke sana. Mama Dina segera menghubungi Pak Bahtiar untuk mengatakan musibah yang dialami Carla. Lalu menghubungi Fahmi. Iya Ma saya segera ke sana. Jawab Fahmi yang juga ikut panik dengan keadaan Carla bagaimanapun juga Carla adalah istri sahnya. Fahmi segera pergi menuju rumah sakit.